Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Materinya yaitu tentang DSS, Decision Support System. Kemudian ada Export System, atau kita kenal dengan istilah sistem pakar. Dan kemudian ada CSCW, yaitu Computer Support Collaborative Work System, dan penggabungan dari Group Decision Support System GDSS. Bedanya nanti ada perbedaan antara DSS poin pertama dengan GDSS di poin ketiga. Itu nanti ada perbedaannya. Kemudian materi yang terakhir itu berkaitan dengan Executive Support System. Kita masuk ke DSS. Kalau kita lihat di sini, DSS adalah sistem penunjang keputusan, yaitu merupakan sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuat keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data serta model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Jadi kalau kita lihat di sini, berbicara DSS itu adalah sebuah sistem penunjang atau sistem pendukung keputusan. Pada dasarnya komputer memiliki peranan penting untuk pengambilan sebuah keputusan, tergantung studi kasus atau kebutuhan sistem yang kita inginkan. Jadi DSS nantinya dapat membantu para pengambil keputusan atau decision making atau decision maker, orangnya decision maker, untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Jadi kalau berbicara semi terstruktur itu tidak terstruktur, gitu ya. Kalau yang terstruktur itu biasanya berbasis objek. Berbasis objek itu biasanya terstruktur. Kalau berbicara DSS di sini adalah sebuah sistem pendukung keputusan di mana komputer itu memiliki peranan aktif atau interaktif yang membantu para pengambilan keputusan atau para decision maker untuk memecahkan masalah yang semi terstruktur. Biasanya DSS dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Bahkan kalau kita berbicara fungsional daripada DSS itu sendiri, saat ini sudah banyak digunakan oleh beberapa organisasi-organisasi atau kepemerintahan ataupun sebuah perusahaan. Kalau kita berbicara DSS, nanti saya gambarkan contoh daripada DSS itu sendiri. Kita habiskan dulu materinya. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan Decision Support System. Tujuannya adalah membantu manajer membuat sebuah keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur. Manajer atau pimpinan ya. Kenapa di sini di subjeknya atau objeknya itu dalam bentuk manajer langsung? Karena memang biasanya digunakan di beberapa perusahaan atau beberapa organisasi. Namun pada dasarnya DSS saat ini sudah banyak diimplementasikan semi organisasi atau semi perusahaan. Banyak sekali implementasi yang sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan, baik dari kalangan individual maupun dari kalangan organisasi. Ya, bisa membantu manajer atau pimpinan atau ketua organisasi tersebut, kemudian mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikan. Nah, maksud di sini adalah menjadi sebuah alat atau tools, alat dukungan
alat untuk support penilaian seorang pimpinan atau penilaian seorang manajer dalam hal ini, tetapi bukan berarti menggantikan gitu. Jadi sistem sebenarnya dibentuk atau dibuat bukan untuk menggantikan orang-orang tersebut, atau bukan untuk menggantikan para pimpinan perusahaan, atau di dalam sistem pakar nantinya bukan menggantikan para pakar, bukan, tetapi lebih kepada menjadi alat pendukung atau alat support, sehingga knowledge atau pengetahuan yang didapat itu bukan hanya dari seorang manajer saja, melainkan dari sebuah sistem yang dibentuk atau sistem yang dibuat. Sekali lagi, tujuannya adalah bukan untuk menggantikan atau mencoba menggantikan, melainkan membantu para pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur atau untuk mengambil sebuah keputusan ke depannya, gitu ya. Mengambil keputusan ke depannya ini seperti apa, misalkan seperti itu. Contohnya sih sebenarnya banyak. Kalau kita lihat di beberapa tahun lalu, kita sama-sama menunggu keputusan, misalkan penentuan bulan Ramadan, misalkan. Itu pun sebenarnya kan kalau kita bicaranya adalah sebuah sistem DSS ya, Decision Support System. Tergantung kita melihat dari sudut mana variabel yang ingin diolah, datanya yang ingin diolah, kemudian dimodelkan dengan DSS, dengan Decision Support System tersebut, sehingga bisa ditentukan penentuan bulan Ramadan itu jatuh pada tanggal berapa. Itu contoh. Variabelnya banyak, bisa melihat dari melakukan hilal, ru'yatul hilal kalau di bahasa di Departemen Agama, melihat bulan langsung dengan teropong gitu ya, atau memang melakukan perhitungan hisab dari perhitungan kalender. Itu sederhananya sebenarnya implementasi dari DSS tersebut. Kira-kira kalau dicontohkan itu seperti penentuan bulan Ramadan, kemudian penentuan 1 Syawal gitu ya, kemudian penentuan calon kandidat, misalkan calon kandidat presiden atau wakil presiden, atau calon kandidat pimpinan perusahaan. Nah, tergantung variabel yang ingin kita terapkan di dalam sistem informasi tersebut gitu ya. Misalkan di dalam sistemnya itu kita mau menentukan variabelnya, kalau pemilihan kandidat presiden dan wakil presiden, misalkan visi misinya gitu. Visi misi di pasangan pertama nih poinnya berapa nih, bobotnya misalkan dari 1 sampai 10. Bisa nanti kita bisa melakukan survei, atau kita bisa menyebar kuesioner, misalkan dari sekian banyak kuesioner yang kita sebar, kemudian kita bisa melihat berapa persen visi misi dari pasangan pertama dan berapa persen visi misi dari pasangan yang kedua. Poinnya yang kita lihat. Kemudian tidak sampai di situ, karena data belum diolah, hanya kita kumpulkan saja data tersebut. Kemudian nanti pengolahan datanya tergantung, kita bisa menggunakan banyak aplikasi atau banyak software, atau kita bisa melakukan pengolahan langsung lewat aplikasi yang kita buat gitu ya. Kalau dicontohkan nih, saya bisa mencontohkan, misalkan
Kalau saya contohkan di sini, kalian bisa melihat di Google itu ada weather. Weather itu kan cuaca ya. Betul nggak? Ya, pertanyaannya, ini weather.com ini tahu dari mana nih? 26 derajat Celcius gitu ya. Kemudian kelembabannya, humidity-nya 85%. Anginnya 11 km per jam. Presipitasinya 36%. Gitu ya. Kita bisa lihat berdasarkan timeline yang ada. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hari Senin jam 19, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16451 ini kode posnya. Itu kabut asap. Tuh. Ini kan berbicaranya kan pengambilan keputusan kan? Sederhananya begitu sebenarnya. Dia bisa mengambil sebuah keputusan karena adanya data-data yang mereka dapatkan. Dari mana? Dari sensor yang mereka pasang. Jadi mereka dapat data itu dari beberapa sensor-sensor yang mereka pasang. Sensor suhu, kalau kita mau tahu di sini bentukannya ya, sensor suhu Arduino deh. Nah, ini kan sensor suhu nih. Sensor suhu atau kelembaban udara. Sorry, ini aja deh. Ada lagi nggak yang lebih gede? Gambarnya kecil banget. Sensor suhu, temperatur sensor. Nah, ini. Nah, ini. Coba kita gedein. Kecil juga ya. Nah, ini kan sensor. Ini sensor suhu. Sensor suhu atau sensor kelembaban udara. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan sebuah alat atau tools gitu ya. Sebuah hardware, di mana hardware tersebut sebenarnya bisa mengirimkan sinyal data karena mengkonversi biasanya. Kalau berbicara Arduino itu dia konversi data dari analog ke digital. Gitu ya. Dia bisa mengkonversi dari analog ke digital kayak sound card. Sound card itu kalau kita lihat, sound card itu adalah mengkonversi dari analog ke digital. Sound card. Kenapa bisa keluar suara? Gitu kan pertanyaannya. Dari video yang kita tonton bisa keluar suara. Karena mau konversi, dia melakukan konversi dari sinyal analog ke digital. Sehingga bisa kita dengarkan suara berbasis digital. Sama dengan alat ini, dengan sensor ini. Sini kalau kita lihat harganya murah tuh, 19.800. Jadi dari dari sensor suhu dan kelembaban udara inilah menghasilkan sebuah data. Gitu ya, menghasilkan sebuah data. Nah, datanya ini belum bisa dijadikan sebuah kesimpulan atau belum bisa dijadikan sebuah informasi. Seperti yang kita ketahui di pertemuan pertama, informasi adalah sebuah fakta yang sudah diolah sehingga bisa bermanfaat bagi para penggunanya. Nah, kalau sudah berbicara informasi berarti sudah diolah datanya. Nah, kalau berbicara data itu sifatnya mentah. Sifatnya mentah, belum diolah, sehingga belum bisa dikatakan sesuatu yang berguna bagi penggunanya.
Nah, berbicara kembali lagi ke sensor suhu dan kelembaban, seluruh data weather yang tadi kita tampilkan itu seluruhnya bisa didapat data-datanya dari sebuah dari sebuah sensor, dari sebuah sensor. Ya, sensor itu bisa kita pasang gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada rangkaian-rangkaian Arduino yang lebih yang lebih terstruktur. Kalau kita lihat di sini, pertanyaannya berarti kita bisa pasang dong Pak, gitu ya kan? Berarti kita bisa eksperimen dong, bisa banget. Jadi kalau kita lihat di sini ada boardnya Arduino Uno di sini. Kemudian ada LCD-nya. Kemudian ada sensor suhu dan kelembaban udara nih, yang kecil. Gitu ya, yang kecil ini sensor kelembaban suhu dan udara. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini, sehingga kita bisa menghasilkan suatu data, di mana data tersebut yang nantinya bisa kita olah menjadi sebuah simpulan gitu. Paham sampai sini? Sampai sini paham nggak? Oke. Jadi kenapa sih, jadi kan pertanyaannya kan sederhana ya. Kenapa sih weather.com itu tadi, kan kita bicaranya weather. Kenapa weather.com itu bisa memunculkan sebuah data-data yang berkaitan dengan ini ya, dengan suhu, terus kelembaban udara, humidity dan lain sebagainya. Itu tadi karena memang data ini atau informasi ini bisa disajikan atau bisa ditampilkan dari pengambilan sensor, kemudian sensor kirim data. Dari sensor kirim data diolah tuh datanya menggunakan sebuah teknologi informasi, sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi yang disajikan di komputer atau di gadget kita atau di device yang kita miliki. Seperti itu kira-kira. Nah, dari sana bisa diambil sebuah simpulan atau sebuah keputusan. Kan tadi kita berbicara decision support system kan. Bisa diambil sebuah keputusan bahwa akan ada prediksi hujan atau tidak, kan gitu ya. Akan ada prediksi hujan atau tidak. Kemudian akan ada prediksi kabut asap atau tidak, kan gitu. Karena kan bisa dilihat dari data yang didapat, misalkan derajatnya, suhunya 26 derajat Celcius. Kemudian presipitasinya adalah 36 derajat. Anginnya 11 km per jam. Kemudian kelembabannya, humidity-nya itu 85%. Nah, kira-kira dari data-data yang dihasilkan tersebut bisa diambil simpulan bahwa akan terjadi apa nih, gitu. Kira-kira seperti itu. Itu untuk contoh daripada decision support system, gitu ya. Jadi pahami? Beres ya? Oke, kalau beres. Jadi saya kembali lagi ke teorinya. Saya langsung ke contoh-contohnya aja. Kenapa saya bilang langsung ke contoh-contohnya? Tujuannya supaya teman-teman itu langsung paham DSS itu implementasinya di mana, kemudian sistem pakar itu implementasinya di mana, gitu. Kalau bicara bikinnya atau eksperimennya gampang, tinggal cari waktu, kemudian kumpulin teman-teman yang satu visi misi dengan kita, ya udah, kita gas aja buat eksperimen, gitu. Kalau mau eksperimen atau ngoprek lah bahasanya, gitu ya. Beres ya, DSS ya. Oke, kalau beres. Nggak ada yang nanya nih berarti.
Nggak ada yang nanya? DSS lanjut. Oke. Selanjutnya, oke, saya jelasin dulu ininya dulu nih. Kalau dilihat di sini, saya lanjut ke sininya dulu. Pembahasan DSS-nya lagi. Jadi intinya pada dasarnya kesimpulan yang bisa diambil tuh kalau di DSS atau di sistem informasi ya, semua sistem informasi. Jadi kan kita kan ngomongnya kan CBIS ya kemarin ya. Ya, ngomongnya tentang CBIS ya kemarin. CBIS itu kan kita sama-sama tahu jenisnya macam-macam tuh. Tipe-tipe CBIS itu macam-macam, ada DSS, kemudian ada ES, Expert System, kemudian ada Sistem Informasi Manajemen, kemudian ada Executive Information System dan lain sebagainya tuh ya. Kira-kira gitu ya, ada OAS juga, Office Automation System. Nah, saya nyontohinnya itu sebenarnya satu-satu di sini. Dalam hal ini saya nyontohin dari DSS-nya, kemudian saya mencontohkan juga dari sistem pakarnya, dari ES, Expert System dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di tampilan layar kalian, sistem informasi berbasis komputer atau kita kenal dengan CBS itu selalu pembahasannya itu selalu rangkaiannya itu harus ada input, proses dan output selalu tuh. Karena berbicara sistem gitu ya. Sistem harus selalu ada input, proses dan output. Kalau kita ingin tahu lebih detailnya, input itu berkaitan dengan sebuah data gitu ya, sebuah data. Jadi outputnya nanti informasi gitu ya. Kemudian prosesnya itu kita berbicara teknologi yang digunakan, modelingnya, kemudian programmingnya dan lain sebagainya. Itu bicara prosesnya. Berarti simpulan yang bisa diambil adalah berbicara input pada DSS, ini khusus DSS ya. Itu bicara input, yang pertama adalah periodic dan permanent monitoring. Ya. Ini inputnya, input DSS. Inputnya adalah sebuah data di mana datanya sifatnya periodik atau permanen yang bisa dimonitoring. Gitu ya. Itu bicara datanya. Kemudian selanjutnya kita berbicara modeling. Nah, bicara modeling ini arusnya bolak-balik. Kalau teman-teman lihat di sini, arusnya bolak-balik. Jadi, kenapa arusnya bolak-balik pada tahapan model? Karena di tahapan model ini kita mensinkronisasikan model mana yang tepat kita gunakan untuk pembentukan atau pengembangan sebuah sistem DSS gitu ya. Model mana yang tepat nih kira-kira, jangan sampai nanti salah. Kalau memang salah, dia kembali lagi ke dalam model yang cocok tuh seperti apa untuk modelingnya atau algoritmanya lah bahasanya. Algoritma yang cocok untuk DSS itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, berbicara input di dalam DSS, yaitu berbicara report, kemudian questionnaire gitu ya. Kemudian random observation. Bicara report adalah laporannya. Data lagi kan, kita ngomonginnya data. Report atau laporannya, atau data yang dilaporkan. Gitu ya. Data yang dilaporkan dari sensor, misalkan DSS-nya misalkan berkaitan dengan DSS keputusan
cuaca misalkan, prediksi cuaca, keputusan prediksi cuaca. Andaikan misalkan kalian BMKG misalkan, kita ini BMKG misalkan. Nah, BMKG itu bisa melakukan sebuah prediksi gitu ya, bisa melakukan sebuah prediksi cuaca. Jadi sekarang bukan hanya BMKG saja yang bisa memprediksi cuaca, kita pun bisa gitu istilahnya ya. Kita pun bisa. Karena kita sama-sama sudah tahu tadi ada beberapa ada beberapa bagian atau part-part tertentu yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah observasi atau melakukan sebuah riset untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan dari sensor yang ada gitu ya kan. Kemudian kuesioner bisa juga dalam bentuk kuesioner gitu ya. Kita sebuah kuesioner nih. Misalkan tadi DSS-nya itu untuk pengambilan keputusan calon presiden dan wakil presiden gitu, atau calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS misalkan seperti itu gitu. Nah, itu bisa kita ini ya, bisa kita kombinasikan gitu. Kemudian yang ketiga bisa dalam bentuk random observation. Jadi observasi secara acak gitu ya. Kita melakukan observasi nih, tapi secara acak. Misalkan saya ngambil datanya dari si Wither tadi, wither.com tadi, saya ngambil datanya dari situ, sehingga saya bisa ngambil keputusan nih untuk sistem saya dari datanya si wither.com itu. Observasi yang saya lakukan secara random, secara acak, itu bisa saya tampilkan di dalam aplikasi atau di dalam sistem informasi DSS yang saya miliki, misalnya seperti itu. Bisa seperti itu juga gitu. Nah, tergantung data yang kita ingin olah dari model yang kita bentuk, yang kita buat. Kemudian berbicara prosesnya, kita berbicara teknologinya, teknologi yang digunakan nih. Nah, dalam hal ini kan sistem yang kita gunakan adalah sistem DSS nih untuk pengambilan sebuah keputusan. Outputnya adalah sebuah informasi gitu ya. Outputnya ada sebuah informasi. Informasi di sini sebenarnya kita berbicaranya ini tergantung daripada kebutuhan atau tergantung dari sistem yang kita buat. Karena berbicara output ini ragamnya banyak, jenisnya banyak. Nggak mungkin semuanya sama. Dari satu sistem DSS, datanya misalkan data tentang prediksi cuaca, ya maka output yang ditampilkan adalah output informasi cuaca gitu kan. Kemudian inputnya misalkan input data visi misi kandidat calon presiden misalkan, berarti outputnya adalah informasi informasi tentang visi calon presiden tersebut. Betul, kira-kira seperti itu dari sistem DSS yang kita buat. Nanti kita bisa tarik kesimpulan tuh, mana yang cocok jadi presiden, mana yang tidak cocok jadi presiden gitu kan, kira-kira kan. Kita jadi ahli prediksi itu sudah bisa. Tetapi bukan berarti kita menggantikan gitu kan. Tadi kan sudah ada tuh tujuannya tuh, tujuan DSS. Sebenarnya tujuan semua sistem CBIS itu bukan berarti kita menggantikan para pakar atau para ahli, bukan. Tujuannya adalah untuk menjadi sebuah alat support, alat pendukung saja gitu. Dan bahkan sekarang sudah banyak bukan dijadikan sebuah alat support lagi, malah sudah dijadikan sebuah alat primer gitu loh, alat kebutuhan primer oleh beberapa perusahaan dan beberapa organisasi tertentu. Jadi udah bisa diprediksi nih bahwa si A, si B, si C gitu ya kan. Misalkan ada 3 kandidat, udah ketahuan nantinya di tahun sekian yang akan menjadi presiden adalah A, yang menjadi presiden adalah B, dan itu akan kebuktian gitu. Nah, timbul pertanyaannya, Pak, persentasenya prediksi yang dilakukan secara data real gitu ya, data real atau secara
manually dengan prediksi data yang kita lakukan menggunakan sebuah sistem. Kira-kira itu persentasenya lebih kuat mana gitu kan ya. Kadang-kadang banyak ada lah beberapa pertanyaan seperti itu yang dilontarkan. Nah, kembali lagi ke kebutuhan sistem yang kita bangun atau yang kita buat gitu. Biasanya dijadikan sebuah komparasi nih, dijadikan sebuah perbandingan antara yang perhitungan manual dengan perhitungan secara sistematis atau terkomputerisasi. Nah, berbicara terkomputerisasi kan bicaranya adalah DSS dalam hal ini di di tipe atau jenis CBS, Computer Based Information System. Jenisnya adalah DSS. Berarti kan perhitungan manual itu misalkan pemilihan calon OSIS nih misalkan, atau calon BEM misalkan seperti itu. Berarti kan perhitungan yang dilakukan secara manual, random observation gitu kan kira-kira ya. Kemudian kita dapat juga dari questionnaire. Itu. Kemudian kita bisa dapat juga dari laporan data yang ada. Tinggal kita alihkan nanti dengan model yang kita inginkan. Variabel mana aja yang mau kita gunakan. Nanti biasanya perhitungan manual atau data manual dengan data yang diproses dengan terkomputerisasi biasanya itu bisa dilakukan dengan mengkaji yang pertama, dan yang kedua bisa melakukan dengan cara komparasi, perbandingan. Kita bisa membandingkan nih mana persentase yang lebih mendekati dan mana persentase yang tidak mendekati sama sekali, seperti itu. Gitu ya. Paham ya bicara DSS ya? Itu DSS. Beres sampai sini? Sampai DSS? Ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan nggak DSS? Iya, silakan. Iya, betul. Sebenarnya gini, kalau alat pendeteksi gempa gitu ya, atau alat pendeteksi bencana itu sebenarnya belum dikatakan DSS gitu ya, kalau dia tidak mengirimkan sinyal data. Jadi yang tadi kita bicara alat, tadi kan saya tampilin tuh alat temperatur, suhu, dan kelembaban tuh ya. Itu belum dikatakan DSS. Kenapa? Karena masih berbentuk alat, sensor. Beda halnya kalau sensor itu kita setting, kita set up sehingga sensor tersebut bisa mengirimkan data lewat gateway gitu ya kan, mengirimkan data ke kita, kemudian kita olah. Setelah kita olah, kita bisa jadikan sebuah prediksi bahwa nantinya misalkan di daerah A itu akan mengalami gempa ringan misalkan. Kemudian berbicara skala Richter. Nah, skala Richter itu biasanya didapat dari data juga tuh. Jadi mereka itu nggak bisa semena-mena bahwa ini 4,6 skala Richter, ini 5,6 skala Richter, ini 6,5 skala, nggak bisa. Mereka juga nggak bisa memberikan keputusan seperti itu tanpa data yang ada. Berarti kesimpulannya, sensor yang kita miliki ini harus bisa mengirimkan sebuah signal data. Dia bisa mengkonversi dari sinyal analog gitu ya kan ke dalam sinyal digital. Itu. Dari sanalah baru bisa dikatakan sistem tersebut masuk ke dalam sistem DSS. Gitu kira-kira. Jelas? Ya.
Ya, betul, betul, betul. Pengalaman waktu itu saya ketika di LAPAN, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, itu kan kami di sana itu kerjanya adalah menangkap sebuah signal yang dikirimkan lewat stasiun bumi, gitu ya kan, lewat stasiun bumi. Sehingga kita itu dapat data berupa tampilan map. Tampilan map secara digital itu dilakukan dengan melakukan konversi signal analog yang dikirimkan gitu ya, yang dikirimkan dari stasiun angkasa ke stasiun bumi. Kalau implementasinya seperti itu, gitu. Ada juga yang implementasinya itu dari signal sensor, gitu. Belum lama di pertemuan pertama kalau nggak salah kita kan ngebahas mengenai masalah sistem dan data tuh ya. Jadi kan bicara industri 4.0 ini kita berbicara data sebenarnya, big data, data warehousing, kemudian data mining, data scientist dan lain sebagainya. Karena memang jujur nanti untuk kedepannya teknologi yang berkembang itu adalah berbicara teknologi pengolahan data. Semakin banyak data dalam jumlah jutaan, dalam jumlah ribuan dan lain sebagainya, itu semakin harus bisa juga kita melakukan klasifikasi dan bisa melakukan sebuah forecasting, gitu. Sebenarnya basically-nya adalah data. Kemudian pertanyaan, gimana sih cara dapat data? Nah, cara dapat data itu banyak. Kalau zaman dulu tuh diajarkan dari sisi data, metode pengumpulan data secara kualitatif gitu ya, secara kualitatif. Itu kita bisa mengambil sebuah data atau mendapatkan data dengan cara-cara satu, observasi. Ya kan? Kemudian kita bisa juga melakukan pengambilan data lewat wawancara. Tapi seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan semakin meningkatnya sebuah kebutuhan sistem, di mana orang maunya cepat sekarang. Kemudian orang maunya itu gampang, simple, dan lain sebagainya. Muncullah sebuah perkembangan industri 4.0 itu tadi, di mana seluruhnya sudah harus berbasis internet. Kemudian dari internet tersebut kita berbicara pengambilan datanya. Nah, pengambilan datanya itu bisa kita akali dengan sensor. Gitu, dengan sensor yang kita pasangkan. Dari sensor yang kita pasangkan kita udah punya data. Dari data kita olah. Gitu ya kan, dari data kita olah. Tergantung pengolahannya lewat cara-cara kita tersendiri gitu ya. Bisa juga lewat sebuah software, bisa juga lewat sebuah aplikasi, atau bisa juga kita lakukan pengolahan data itu dengan metode algoritma yang kita tanamkan atau kita buat seperti itu. Gitu ya. Contoh-contohnya sih sebenarnya sih dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga kemarin, keempat lah ya. Itu sebenarnya contoh-contohnya udah banyak saya share juga sih, implementasinya dari kemarin, data mining, data scientist dan lain sebagainya. DSS ini masuk ke dalam kategori itu sebenarnya, masuk ke dalam kategori AI, artificial intelligence. Kenapa sih masuknya ke sana? Karena memang secara tidak langsung sebenarnya sistem itu menggantikan para pakar, para ahli sebenarnya secara tidak langsung ya. Non directnya seperti itu, tapi secara direct, secara langsung sih sebenarnya tidak menggantikan para pakar, sehingga para pakar sampai detik ini masih diberdayakan, masih digunakan profesi sesuai dengan profesinya masing-masing, seperti sistem pengambilan keputusan di dalam bentuk software misalkan di rumah sakit seperti itu, atau nantinya ada sistem pakar. Sebenarnya sekarang udah banyak sistem-sistem seperti itu, DSS,
atau sistem pakar sekalipun yang memang dalam bentuk device langsung gitu loh, sehingga bisa dideteksi bahwa uh, alat bahwa kesimpulan informasi yang bisa disajikan, misalkan tekanan darah Anda sekian, bahwa Anda naik darah misalkan kayak gitu ya kan. Itu sebenarnya udah banyak software-software bukan software, sistem-sistem seperti itu sebenarnya sudah banyak. Dan implementasinya tergantung kebutuhan kita mau implementasinya untuk kepentingan apa. Karena jujur berbicara informatika, berbicara TIK sekarang itu bukan hanya di satu bidang saja, tapi sekarang sudah banyak masuk ke ranah-ranah bidang-bidang tertentu gitu, multidisiplin ilmu. Dari sisi ekonomi udah ada e-commerce, kemudian dari sisi biologi sebenarnya udah ada gitu ya. Dari sisi itu sekarang udah banyak teknologi kayak augmented reality berbasis biologi untuk kepentingan edukasi, udah banyak. Kemudian dari sisi geografi ada mapping, LBS, location based service, itu kayak Gojek ya kan, kayak Gojek, kemudian Grab, kemudian ya gitu-gitulah. Itu LBS semua sebenarnya, location based service. Itu geografi. Kemudian dari sisi kedokteran, waduh, nggak usah ditanya deh dari sisi kedokteran. Kemarin kasus COVID aja itu ada beberapa yang banyak menggunakan sistem-sistem berbasis sistem pakar sebenarnya itu, gitu ya. Itu dari sisi ininya pengambilan keputusan nih. Belum lagi dari sisi saintisnya. Saintisnya udah banyak banyak banget menggunakan sistem-sistem tertentu gitu, seperti klasifikasi, forecasting, kemudian dia menggunakan metode regresi dalam pengambilan data-data COVID-19 seperti itu. Udah banyak banget sebenarnya bicaranya seperti itu. Kalau untuk implementasinya gitu. Saya kira itu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Beres ya, itu ya, DSS ya. Iya, sama-sama. Saya seneng nih kalau ada yang nanya gitu. Kalau nggak ada yang nanya, rasa-rasanya nggak asik banget gitu. Kuliah itu nggak ada yang nanya gitu ya kan. Kalau kuliah ada yang nanya kan enak tuh. Jadi kan lebih hidup gitu suasananya. Nggak usah takut untuk bertanya dan nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Kan kita belajar. Kalau kita takut salah, ya kalau kita nggak belajar, ya nggak apa-apa sih. Kita takut salah ya namanya nggak belajar. Kalau belajar kan takut salah juga nggak masalah kan gitu, namanya belajar. Bagus-bagus bener kan gitu. Oke, lanjut ya. Expert system. Selanjutnya yaitu expert system. Bicara expert system itu dia hampir sama dengan DSS gitu. Ya, hampir sama dengan DSS. Dia masuk kategorinya AI, artificial intelligence. Uh, Kalau dilihat di sini, kita lihat materinya ya, teorinya ya. Sebuah sistem informasi yang memiliki intelijensia buatan atau artificial intelligence yang menyerupai intelijen manusia. Ya kira-kira gitu. Dia bisa nyerupain kecerdasan manusia. Bukan berarti dia seperti manusia, tidak. Kenapa sih dia bisa nyerupain intelijensi manusia atau kecerdasan manusia? Karena sebenarnya knowledge base-nya yang diambil. Gitu. Misalkan ada satu sistem pakar bisa mendiagnosis penyakit jantung. Nah, kita pasti heran. Kok sistem ini hebat banget nih, alat ini kok hebat banget bisa mendeteksi penyakit jantung. Berarti ini dokter jantung kalah, bukan, salah. Justru knowledge base-nya yang diletakkan atau ditaruh gitu ya, yang di-embed lah gitu. Yang di-embed di dalam sistem tersebut. Berarti knowledge base-nya si dokter jantung. Gitu. Misalkan ada satu alat nih bisa mendeteksi bahwa orang tersebut terkena COVID misalkan. Berarti kan para pakar ahli paru, knowledge base-nya itu yang di-embed di dalam sistem itu.
Gitu. Bukan berarti menggantikan, membantu ya. Gitu. Jadi kenapa bisa menyerupai? Karena itu tadi, knowledge base-nya. Nanti dari knowledge base kita buat aturan if then else. Udah belajar kan ya? Algoritma udah belajar belum? If then else. Oke, sudah. Itu namanya apa kalau kalau di algoritma, apa sih itu namanya itu? If then else itu namanya apa kalau di algoritma? Ah, ada yang tahu nggak? Bukan di algoritma deh, di programmingnya, di dunia programmingnya itu namanya apa sih kalau if then else itu? Ya, satu pemilihan penyeleksian. Bisa, bisa juga, Bit, bisa. Sebenarnya ya, ya menyatakan, betul. Betul. Sebenarnya itu bagian dari modeling. Bagian dari modeling sebuah program. Begitu ya kan, modeling. Kenapa saya katakan modeling? Karena kita bicaranya itu dari data, model. Kita modelkan gitu ya kan, dari data nih. Kita modelkan, kemudian dari kita modelkan itu menghasilkan sebuah informasi. Gitu ya kira-kira ya. Beres ya sampai sini ya. Data, model, model itu proses juga sih sebenarnya. Dari input itu data, proses itu model, memodelkan. Output adalah informasi. Itu tiga kunci ini sebenarnya untuk sistem informasi berbasis komputer atau CBS. Apapun itu sistemnya, mau DSS, mau export system, mau apa namanya, Executive Information System (AIS), mau OAS dan lain sebagainya, itu semuanya masuknya sebenarnya ke teknisnya itu seperti itu. Inputan adalah data, proses adalah model gitu ya kan, output adalah informasi. Nah, kembali lagi ke if then else tadi. If then else itu kalau di sistem pakar dia dikatakan rule, ketentuan gitu ya kan. Bisa ya, rule-nya. Misalkan gini, saya udah punya data para pakar penyakit mata misalkan. Saya datengin tuh para pakar penyakit mata, dokter mata lah gampangnya. Saya datengin, saya ngambil diagnosa dari mereka, ya kan. Ketika saya ambil data diagnosa dari mereka, sehingga saya bisa membuat rule di dalam sistem pakar yang saya buat nanti. Dan saya buat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata. Berarti knowledge base-nya adalah diagnosa penyakit mata yang saya kumpulkan tadi dengan para pakar. Para pakar penyakit mata atau dokter mata lah gampangnya. Sehingga saya bisa buat tuh ketentuannya, if ya kan, if mata apa namanya, berkedip misalkan, berkedip sekali misalkan, kayak gitu misalkan. If mata berkedip sekali, then rabun dekat misalkan, gitu ya kan. Else rabun jauh, bisa kan seperti itu. Gitu. Itu bicara expert system. Kemudian sudah pasti itu bahasanya nyerupain intelijensi manusia. Padahal kan yang bisa seperti itu hanya dokter mata gitu ya kan. Kok sistem bisa? Ya itu tadi, knowledge base dari dokter mata itu kita taruh, kita embed di dalam sistem yang kita buat. Gitu kira-kira. Itu untuk sistem pakar. Jelas ya? Oke. Kalau di materinya kita lihat di sini dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan simpulan, inference rule. Nah, itu yang tadi saya sebut, inference rule.
Inference rule ini kaidah-kaidah penarikan kesimpulan dengan basis pengetahuan tertentu, ya itu knowledge base tertentu, tergantung sistem pakar apa yang mau kita buat gitu ya kan, yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam komputer tuh, yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu. Kira-kira itu untuk sistem pakar. Nah, untuk modelnya kalau kita lihat di sini ada pemakai user. User itu di luar dari environment system. Environment itu lingkungan. Jadi bicara user ini dia nggak tahu menau dengan sistem yang ada, dengan sistem yang dibuat gitu ya kira-kira ya. Kayak kita menggunakan sebuah aplikasi, kita nggak pernah tahu tuh sistem teknisnya, sistem itu dibuat dengan apa, kemudian penarikan datanya bagaimana, pengolahan datanya bagaimana, penyimpanan datanya seperti apa, kita juga kan nggak pernah tahu kan kalau kita menggunakan sebuah sistem. Maka pemakai biasanya atau pengguna itu biasanya ada di luar lingkungan sistem. Berbicara user, ada user interface, berarti kan ada tampilan tuh gitu kan, ada tampilan layar atau tampilan desain aplikasinya, sehingga kita bisa melakukan interaksi gitu ya kan, kita bisa melakukan interaksi dengan sistem yang kita gunakan. Dari user interface masuk ke inference engine. Inference itu tadi apa? Kaidah-kaidah kesimpulan. Biasanya dikasih pertanyaan tuh ya kan, apakah mata Anda sakit sebelah misalkan gitu ya kan, jawabannya ya, tidak, bisa jadi misalkan kayak gitu. Misalnya kita jawab ya gitu ya kan, kita masuk ke next question misalkan kayak gitu. Next questionnya misalkan, apakah mata Anda perih ya kan pada bagian kiri misalkan kayak gitu. Yes, no, mungkin, maybe misalkan kayak gitu ya kan, tergantung sistemnya kita mau buat seperti apa. Nanti dicocokkan dengan knowledge base dari inference engine, dicocokkan dengan knowledge base atau basis data pengetahuan para pakar yang kita dapatkan. Itu. Jadi kita harus tahu dulu, harus dapat dulu knowledge base-nya, data-datanya dari para pakar kalau kita mau buat sistem pakar. Nanti dicocokkan tuh sehingga development engine-nya gitu ya, pengembangan mesin dari sistem pakar itu nantinya bisa membuat simpulan ya, nantinya bisa membuat simpulan bahwa Anda akan apa gitu misalkan. Kayak contoh misalnya sistem pakar mendiagnosa penyakit mata, bahwa Anda rabun jauh, segera konsultasikan ke dokter gitu ya kan, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapat penanganan yang lebih esentif seperti itu. Atau Anda mengalami iritasi ringan pada mata seperti itu, gunakan alat atau obat tetes mata untuk melakukan pencegahan seperti itu. Itu sudah bisa dikatakan sistem pakar sebenarnya kalau kita buat seperti itu gitu ya. Paham sampai sini? Oke, siap. Kalau untuk yang ininya nanti dibaca aja nggak apa-apa. Untuk manfaatnya, keuntungannya dan lain sebagainya, kelemahannya. Nah, selanjutnya adalah GDSS. GDSS atau Computer Support Kolaboratif.
Jadi ini hampir sama sebenarnya antara GDSS sama komputer support kolaboratif. Itu diibaratkan seperti sebuah sistem grouping. Kadang-kadang kan kita mau milih misalkan di kantor nih, di kantor atau di organisasi mau ada pemilihan koordinator ruangan misalkan, atau kita mau pilih ketua divisi misalkan kayak gitu. Biasanya kan suka ada groupingnya kan. Ayo buat pertanyaannya atau buat voting misalkan gitu ya kan, voting online pakai Google Form misalkan. Nah, itu udah bisa dikatakan GDSS, Group Decision Support System, atau Computer Support Collaborative Work System. Jadi nanti datanya diolah pakai sistem gitu. Kalau di Google Form sih sebenarnya udah ada grafiknya itu kalau di Google Form. Jadi tanpa kita melakukan sebuah sistem pembuatan pengembangan sebuah sistem baru versi kita, nggak perlu lagi kita buat lagi. Itu sebenarnya bisa kita simpulkan nantinya grafik yang meningkat itu yang mana, poin mana, variabel yang mana, sehingga kita bisa ambil kesimpulan untuk pengambilan sebuah keputusan. Contohnya udah paham ya, CSCW atau GDSS itu sama, konsepnya sama, dia kolaboratif, grouping kolaboratif. Kemudian eksekutif support system. Nah, eksekutif support system ini dia sistem informasi eksekutif. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, dia suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif atau manajer tingkat atas, terutama informasi menyeluruh tentang kinerja organisasi untuk mendukung kegiatan dan pekerjaan. Sistem informasi yang digunakan manajer tingkat atas untuk membantu masalah tidak terstruktur. Sulit untuk digambarkan sebenarnya untuk ESS ya, Executive Support System atau Sistem Informasi Eksekutif, AIS gitu ya kan. Sulit digambarkan kenapa? Karena memang biasanya para eksekutif atau para manajer itu punya sistem tersendiri buat melakukan penilaian. Ada juga yang memang di open biasanya. Ada yang di open sistemnya itu misalkan untuk melakukan penilaian kinerja pegawai. Seperti itu. Bisa dalam bentuk GDSS, bisa dalam bentuk DSS juga. Ya kan, sistemnya. Misalkan untuk menentukan kinerja pegawai. Dilihat dari beberapa kandidat. Mana pegawai yang memiliki prestasi dan mana yang pegawai yang tidak berprestasi, misalnya seperti itu. Dari daftar kehadiran kah? Bisa. Dari kinerja kah? Bisa juga. Dari prestasi juga bisa juga. Tergantung variabel yang digunakan itu dalam pembentukan sebuah EIS atau sistem informasi eksekutif. Gitu ya. Selesai nih, ada yang ingin tanyakan? Untuk dari awal tadi ya, dari DSS, sistem pakar, expert system, kemudian ada GDSS, kemudian ada AIS atau Executive Information System. Ada yang tanyakan? Silakan. Iya. Sebenarnya pada umumnya sih biasanya seorang manajer atau seorang eksekutif itu biasanya dia hanya mendapatkan sebuah informasi saja sih dalam bentuk report, biasanya seperti itu. Ada juga yang memang tergantung sistem yang ada. Pada umumnya sih biasanya yang saya ketahui dari beberapa pengetahuan, dari beberapa pengalaman, biasanya eksekutif atau manajer itu hanya mengetahui sumber informasi saja atau dalam bentuk report, laporan saja.
Misalkan nih ada sebuah sistem aplikasi penjualan produk A misalkan. Misalkan di perusahaan tersebut dia punya brand produk, misalkan produk kosmetik misalkan kayak gitu, atau produk-produk lainnya. Kemudian dia ada sistem penjualannya. Nah, berbicara AIS, kita berbicara sebuah sistem penjualannya. Misalkan sistem penjualannya itu ada dua akses. Pertama akses eksekutif gitu ya, kedua akses admin. Bisa kita batasi sebenarnya. Untuk akses eksekutif hanya dapat melihat laporannya saja atau laporan informasi saja, tetapi tidak bisa melakukan editing data dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi sebuah manipulasi data misalnya seperti itu. Bisa juga dalam bentuk open, kita open secara keseluruhan, jadi si eksekutif ini bisa melihat secara keseluruhan baik dari sisi data barang, data produk, data penjualannya sampai kepada kesimpulannya. Bisa seperti itu juga gitu. Tapi pada umumnya biasanya hanya laporan informasinya saja sih, biasanya seorang manajer itu untuk pengambilan keputusan. Iya, betul. Sama-sama. Jadi memang bicara AS itu umumnya seorang manajer atau seorang eksekutif itu hanya mendapat itu tadi, mendapat laporannya saja, laporan informasi saja untuk pengambilan keputusan. Akankah mengalami kolaps gitu ya kan, atau memang mengalami expand gitu bisnisnya mereka, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oke, cukup. Yang lain nggak ada yang nanya? Yang lain nggak bertanya yang lain? Oke, sedang dipahami. Oke, saya mau sebut nama nih yang kemarin nggak ngirim catatan, atau nggak usah disebut, sadar diri aja. Oh, bebas. Oke, oke. Berarti ini untuk materi cukup ya? Untuk materi cukup. Saya cukupkan untuk materinya. Berarti kita masuk ke pembahasan selanjutnya perihal mengenai tugas. Enggak tugas sih. Sebenarnya itu kewajiban Anda sih, kewajiban teman-teman untuk mencatat atau untuk merangkum lah. Minimal kan punya catatan karena kuliah ya, meskipun kuliah kita daring. Saya kira itu ya. Jadi untuk materi beres ya, gitu ya. Oke.